Ditanyakan tentang bagaimana cara memanfaatkan bakat saya di dalam rutan nanti. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu diterima di Kemenkumham? Olahraga apa? Kamu bisa bela diri nggak? Tentang bagaimana menghadapi situasi saat di rutan itu terjadi kerusuhan. Pada saat itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Andarista Frederika, asal dari Trenggalek. Sekarang penempatan di Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Di sini saya akan membagikan pengalaman PFK tahun 2017 kemarin. Yang saya ingat, pertanyaan yang diajukan oleh panitia adalah mengenai bakat. Saya ditanyakan tentang bakat saya dan juga ditanyakan tentang bagaimana cara memanfaatkan bakat saya di dalam rutan nanti. Kemudian saya jawab, bakat saya di bidang seni, yakni menari lebih khususnya. Jadi nanti saya bisa memanfaatkan bakat saya di dalam rutan dengan membimbing dan membina warga binaan terutama. Dan selanjutnya masalah sertifikat, waktu itu saya membawa beberapa sertifikat, yakni sertifikat PBB variasi, ada 2 sertifikat waktu itu, tapi sertifikatnya tidak ditanyakan dan juga tidak disuruh untuk menunjukkan. Selanjutnya untuk bela diri, ada disuruh untuk praktek bela diri, tapi sayanya mempraktekkan bela diri dasar karena sejujurnya saya juga nggak bisa bela diri. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul, saya dari Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Saya asli Tuban dan saya angkatan tahun 2017. Jadi dulu itu pas wawancara aku dapat beberapa pertanyaan. Salah satunya yang pertama itu, apa yang akan kamu lakukan saat kamu diterima di Kemenkumham? Seperti itu. Jawaban saya hanya ingin merubah mindset masyarakat tentang warga binaan, bahwasanya mereka itu di dalam itu dibina. Jadi mereka itu walaupun bersalah, dia akan menjadi lebih baik. Dia tidak dijudge, dia bersalah selamanya akan bersalah, tidak. Dia di dalam dibina biar nanti diterima masyarakat bahwa dia itu sudah berbuat baik lagi gitu. Jadi tidak selamanya mereka jahat itu jahat gitu. Dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua pertanyaannya itu, kita diminta tetap siaga. Kalau misalnya ada panggilan tugas harus selalu siap. Itu apa yang akan saya lakukan seperti itu. Terus ya itu emang sudah konsekuensinya, kita masuk kita harus terima setiap konsekuensi yang ada. Jadi kita siapkan tubuh yang prima, setiap hari emang harus dilakukan samapta secara rutin agar untuk menjaga kondisi tubuh. Dan yaitu kita emang harus kerja ikhlas karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai pegawai Kemenkumham. Kalau misalnya diminta untuk kembali bertugas waktu saat libur, ya oke, kita tetap kembali gitu. Terus ada lagi waktu pas yang keterampilannya itu aku hanya baris berbaris sebenarnya. Soalnya aku tidak punya keterampilan bela diri. Jadi ya udah yang aku pelajarin selama ini teknik baris berbaris aku praktekkan di hadapan mereka gitu. Sama waktu itu aku bawa sertifikat bahasa Inggris. Aku kan lulusan tahun 2014 SMA-nya. Terus ditanyain, terus selama ini kamu ngapain gitu? Ya waktu itu aku emang lagi kuliah di pendidikan matematika di salah satu universitas di Bojonegoro. Ya keseharian aku kayak ngelesin gitu. Terus aku ditanya, ini sertifikatnya ada bahasa Inggris, kamu bisa ngajar bahasa Inggris nggak gitu? Ya udah, tak jawab bisa, terus langsung disuruh praktek sama pewartanya gitu. Ya udah gitu aja sih kalau pengalaman aku. Ya alhamdulillah aja bisa diterima di sini di keluarga Kemenkumham. Nama saya Nevita Yuda Habibah, saya asal dari Blitar. Saya penempatan di Rutan Perempuan kelas 2 Surabaya. Saya CPNS angkatan 2017. Di sini saya akan menceritakan sedikit lah tentang tes wawancara dan pengamatan fisik keterampilan. Untuk pertanyaan wawancara, terus terang saya lupa apa aja pertanyaannya, cuma sedikit aja sih ingat pertanyaannya, cuma dikit aja sih ya. Yang
paling saya ingat yaitu tentang pengamatan fisik, bakat dan keterampilan. Jadi waktu itu saya masuk ya udah ini apa ya, bingung lah mau ngapain, mau nunjukin apa juga. Pas waktu itu udah duduk, habis itu ditanya sama bapaknya itu, kamu punya bakat apa, punya keterampilan apa? Siap, saya punya bakat di olahraga pak. Olahraga apa? Kamu bisa bela diri nggak? Siap, bisa pak. Bela diri apa? Siap, karate pak. Soalnya dulu waktu saya SD saya sempat ikut karate sih pak. Sampai ini dapat sabuk apa kamu? Sabuk coklat pak, Q4 kalau nggak salah itu. Terus ya udah, kamu bisa nggak nampilin gerakanmu karate? Ya udah, habis itu suruh tampilin ya cuma beberapa gerakan lah, udah selesai. Habis itu tanya lagi, kamu bisa olahraga apa lagi? Siapa? Saya bisa bola voli. Kamu atlet bukan? Siapa? Saya atlet. Oh, pernah ikut kejuaraan apa aja? Banyak pak. Ikut kejuaraan nasional pernah nggak? Siap, pernah pak. Ini kemarin juga saya barusan pulang dari kejurnas pak. Oh, terus coba sih kamu coba itu gimana gerakan voli smash yang bener gimana, terus lompatan yang bener gimana, coba kamu praktekin. Ya udah kan, dipraktekin kan, itu udah selesai. Kalau udah selesai terus ditanya, kamu voli udah juara berapa kali? Siap, banyak pak, saya lupa, aku bilang gitu. Terus habis itu coba ada sertifikatnya enggak? Nah, kebetulan pas itu aku bawa beberapa sertifikat dari kejuaraan kejurda sampai kejurnasnya. Aku bawa beberapa sertifikat dan di situ aku tunjukin. Oh ya bapaknya. Terus ya udah, harus tanya lagi, kamu selain olahraga gimana, bisa nyanyi enggak? Tanyain, aduh, bisa nggak? Bisa sih, aku bilang. Siap, bisa pak. Habis itu suruh coba nyanyi, tapi saya yang nentuin lagunya. Ya udah pak. Terus itu bapaknya suruh nyanyi lagu Jawa sih, Perahu Layar. Ya udahlah, nyanyi Perahu Layar. So, ya udah, bagus juga suaranya gitu. Coba dulu nyanyi. Ya udah. Duh kanca ning gisik gembira, alera-plera banyune segara. Udah, itu aja, jangan lama-lama. Terus kalau soal wawancaranya, aku lupa ya pertanyaannya itu apa aja. Cuma sedikit itu kayaknya pertanyaan soal kenapa kamu kok memilih masuk ke sini, kamu memilih daftar di CPNS ini. Terus saya jawabnya, ya itu pak, saya juga pengen kerja, saya ingin cari kerja, saya ingin membanggakan orang tua. Jujur saya awalnya ikut tes itu saya cuma iseng-iseng aja pak, dikasih tahu sama guru SMA saya, ini ada lowongan apa, pendaftaran CPNS apa. Terus terang nggak tahu apa itu penjaga tahanan, itu nggak tahu. Terus ya udah, coba aja iseng-iseng daftar. Alhamdulillah waktu tes CAT pertama itu lolos, tes Samapta lolos, terus baru tes PFK ini. Terus ditanya juga gimana tentang kesiapan kita kerja di lapas. Misal kalau ada kerusuhan atau ada keributan, itu tindakan kita gimana? Nah, waktu itu karena sebelumnya pernah sih sharing-sharing sama teman-teman yang lain, kalau ada kalau masalah seperti itu kita harus gimana caranya kita buat tenangin mereka. Jangan kita ikut-ikutan waktu masih rusuh, waduh, masih rusuh-rusuhnya harus kita
itu ikut-ikutan masuk ke situ, kita lerai mereka, itu justru malah bahaya. Jadi ya saya jawab, kalau masalah seperti itu ya kita tunggu ini dulu lah Pak, kita tunggu mereka sedikit mereda itu kerusuhannya, baru nanti kalau ini baru kita hampiri mereka, kita ini. Udah, masalah pertanyaan lain lupa sih apalagi. Ya udah, itu aja sih yang aku ingat soal PFK dan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Sriwayuni. Saya dari Tulungagung dengan penempatan rutan perempuan kelas 2A Surabaya. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya selama mengikuti ujian PFK. Pada saat itu saya diuji oleh 2 orang ibu-ibu, di mana saya merasa pas ujian itu tuh nggak seperti ujian. Jadi kita seperti ngobrol aja. Pertama ditanyain dari mana, pertama dari nama sih, dari nama, terus dari mana. Saya jawab dari Tulungagung, terus ibunya ya nanya-nanya Tulungagungnya sebelah mana. Saya juga dari Tulungagung gitu. Setelah itu lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Pertanyaan pertama itu, apakah saya siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia? Ya, saya jawab siap karena memang sudah konsekuensi yang harus saya lakukan jika diterima di tes ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana menghadapi situasi saat di rutan itu terjadi kerusuhan. Pada saat itu saya menjawab bahwa segala situasi harus dihadapi dengan tenang. Jadi kita menyelesaikan segala masalah itu dengan tenang, kita pikirkan baik-baik, baru kita laksanakan sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada di tempat kita bekerja. Selanjutnya pada sesi bakat, di situ saya ditanyain mengenai bakat yang saya miliki. Ibunya bertanya, bisa PBB gitu. Ya saya jawab, siap bisa Bu. Nah, di situ saya langsung disuruh mempraktikkan. Coba dipraktekkan. Pada saat itu saya mempraktekkan beberapa gerakan PBB. Selanjutnya sama ibunya ditanyain, bisa bahasa Inggris? Saya jawab, siap bisa Bu. Coba dipraktekkan dong berbicara dengan bahasa Inggris tentang Tulungagung. Kamu kan dari Tulungagung. Setelah itu saya ceritakan tentang Tulungagung dalam bahasa Inggris. Selesai. Oh ya teman-teman, pada saat itu aku bawa beberapa sertifikat yang pada saat itu aku berharap bisa membantu aku untuk tes tersebut. Di situ aku bawa beberapa sertifikat, yakni sertifikat komputer, sertifikat akuntansi karena memang aku dari SMK jurusan akuntansi, dan beberapa sertifikat bahasa Inggris lainnya. Tapi oleh pengujinya juga nggak ditanyain sama sekali, jadi ya unfaedah deh. Oke, sekian dari aku, Endah Sriwayuni, Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Semangat ya Buat kalian Yang mengikuti seleksi CPNS. semoga berhasil. semoga sukses. Kami tunggu di Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Pasti oke. Jatim Pasti Pasti hebat. hebat.